Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang mantap ini kawan. Di sini saya akan menyampaikan informasi terkait viralnya ini ya. Viralnya masalah miras. Ini masalah miras. Ini saya sampaikan informasi di hadapan saudaraku dulu, baru kita sedikit berikan tanggapan ya. Disadur dari demokrasi.id bahwa ada aturan baru, pemerintah kini izinkan bawa miras dari luar negeri lebih banyak. Volume minuman keras atau miras yang bisa dibawa dari luar negeri tambah banyak. Miras yang diperbolehkan dibawa dari luar negeri mulanya hanya 1000 ml atau 1 liter diubah menjadi 2250 ml atau 2,25 liter. Berarti dia naik ini 125%. Perubahan volume miras ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang kebijakan pengaturan impor. Seperti dilihat Detikcom, Senin 8 November 2021, pada pasal 53 huruf D dijelaskan, ketentuan pengadaan minuman beralkohol yang berasal dari impor diatur sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Ketentuan mengenai pengadaan minuman beralkohol yang berasal dari impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 garing M Menteri Dalam Negeri garing per garing 4 garing 2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 493 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang perubahan ke-6 atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 garing M garing per garing 4 2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 341 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku bunyi pasal tersebut. Namun pada lampiran ke-23 nomor 128 ada kategori pengecualian untuk barang bawaan penumpang untuk dikonsumsi sendiri. Paling banyak 2250 ml 2250 ml per orang, bunyi lampiran tersebut. Batasan ini lebih tinggi dibanding aturan sebelumnya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014. Dalam aturan ini, batasan minimum alkohol untuk dikonsumsi sendiri yakni 1000 ml atau 1 liter. Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml. Bunyi pasal 27. Sebelumnya, MUI menyoroti soal ketentuan peningkatan jumlah impor minuman mengandung etil alkohol atau MMA. Menurut MUI, aturan ini cenderung memihak kepentingan wisatawan asing. Permendak mengenai impor minuman alkohol atau minol yang disahkan tersebut cenderung memihak kepentingan wisata asing serta merugikan anak bangsa dan pendapatan negara, kata Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Muhammad Kholis Nafis dalam keterangan tertulis di situs resmi Senin 8 November 2021. Peraturan di atas mengubah ketetapan sebelumnya, yaitu Permendak Nomor 20 Tahun 2014 mengenai izin impor MMA
mea dengan batas maksimal 1 liter menjadi sebanyak 2 liter atau 3 botol per 750 ml. Menurut Cholil, ketetapan Permendak sebelumnya sejalan dengan kebijakan Menteri Keuangan yang memberikan pembebasan bea masuk cukai dan pajak dalam rangka impor hanya untuk 1 liter MMEA. Nah, demikian saudaraku informasi terkait masalah miras. Ini kan pasti ada pro dan kontra. Jadi kalau ini dilihat dari kacamata agama, ini memang kurang mantap, kurang bagus. Kemudian dilihat lagi dari kacamata ekonomi, dari sisi ekonomi ini akan merugikan ya, akan merugikan orang-orang yang jual miras di Indonesia. Karena orang bisa masuk, tapi ini kan berbicara impor. Impor artinya akan terbuka ruang, ya kan, pedagang dari luar negeri memasukkan barang ke Indonesia. Nah, nanti dari Indonesia, turis-turis yang datang ke Indonesia itu tidak perlu bawa miras, jadi dia belinya miras di Indonesia. Itu kemungkinan kalau impor. Tapi kalau bawa perorangan, nah itu kebijakan lagi ya kan. Berarti kualitasnya bagus kali itu ya, bagus kualitasnya ya. Nah, kalau bagus kualitasnya, pasti ada aja lah nanti orang-orang Indonesia yang punya duit banyak, yang suka miras begini, pasti beli, pasti itu. Nah, teringat saya di kampung saya itu kawan, di kampung saya itu ada namanya ballo, tuak, itu ballo dari pohon, itu juga miras, masuk miras juga itu. Tapi mau bagaimana lagi? Di sana ada dijual, ada pohonnya, langsung dari pohonnya diambil. Tidak lewat mesin-mesin, jadi langsung dari pohon. Jadi orang bilang alami. Ya. Jadi bagi yang meyakini bahwa miras itu haram, ya jangan diminum kawan. Kalau mereka-mereka ya ada yang mirus ya, yang minum miras, yang penting ya jangan di depan umum lah. Biar saling menjaga. Ya carilah tempat-tempat sembunyi ya kan. Ya. Sesuaikan dengan amal perbuatan masing-masing lah. Kalau dalam agama Islam kan miras itu kan dilarang ya, haram ya. Nah, yang meyakini haram ya jangan minum miras. Tapi bagi yang tidak meyakini itu haram ya, itu urusan pribadi masing-masing. Cuman saya berpesan, jangan pesta miras di depan umum. Terus jangan mabuk-mabukan. Nah, ini penting adanya undang-undang baru atau hukum. Karena orang miras ini kan setengah sadar, bahkan mungkin kurang sadar di saat jalan depan umum. Nah, kira-kira apa hukumannya ini orang yang mabuk ini terkait hukum positif? Karena tidak sedikit orang miras ini, tidak sedikit ya, yang bablas, yang bisa masuk ke tindakan kriminal. Nah, ya kan, apakah nanti hukumannya dikasih hukuman berat atau diringankan dengan alasan mabuk? Nah, ini juga harus seimbang ya. Hukuman yang diberikan. Kalau mungkin dia habis minum miras udah pahit langsung tidur, itu nggak masalah. Tapi kalau lagi minum miras setengah, baru seperempat miras sudah ngoceh-ngoceh sana sini, ya kan, ada juga yang begitu, yang orang bilang rese, ya kan. Nah, itu kan berbahaya, ini ada hukumannya. Nah, ini kawan, silakan bagaimana pendapat saudaraku terkait ini, silakan berikan pendapatnya. Dan selalu saya berpesan, hindari kata-kata atau status yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, atau makian. Ya, silakan kawan berikan pendapat dan jangan lupa bagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat seluruhnya. Merdeka!